Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dwi Astuti dari kelas 11B, asal sekolah SMA Negeri 2 Sujiraya. Jejak dan langkah Hamzah Al-Fanzuri. Nama populernya Syekh Hamzah Fanzuri atau Hamzah Al-Fanzuri. Nama Al-Fanzuri sendiri berasal dari bahasa Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang kini terletak di antara Singkil Aceh dan Sibolga, Sumatera Utara. Merujuk zaman kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fanzur itu dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Beliau berasal dari Barus yang saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Di zaman itu, wilayah Barus sering disinggahi para saudagar dan musafir dari mancanegara. Bahkan disebut oleh sastrawan Abdul Hadi, signifikansinya sudah tercantum dalam naskah sejarah Yunani kuno yang ditulis pada sebuah abad kedua sebelum Masehi. Namun, ada pula yang berpendapat lain, bahwa Hamzah Fanzuri dilahirkan di Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siam Thailand. Seperti pendapat Syekh Nagwid Al-Atas, bahwa keluarganya memang berasal dari Barus, tetapi dirinya sendiri lahir di Shahnawi, yakni Ayutthaya, ibu kota Kerajaan Siam yang berdiri pada 1350. Sepanjang hayatnya, Syekh Hamzah Fanzuri tidak hanya fasih berbahasa Melayu, tapi juga Jawa, Siam, Hindi, Arab, dan Persia. Bahasa Arab dan Persia merupakan bahasa penting pada abad ke-16. Saat itu, di Barus sudah berkembangan suatu dialek bahasa Melayu. Di samping dialek Malaka dan Pasai, oleh karena itu, bahasa Melayu yang dipakai Hamzah Fanzuri dalam karya-karyanya dapat dianggap contoh terbaik ragam bahasa Melayu. Semua pagiat sastra Nusantara menyebut Hamzah Fanzuri adalah penyair agung di rantau Sumatera. Disebutkan oleh Ethieu ketika Ventin, seorang sarjana Belanda, mengunjungi Barus pada 1706. Ia membuat catatan yang menunjukkan kekagumannya kepada sang penyair. Isi catatannya adalah, seorang penyair Melayu, Hamzah Fanzur, adalah sosok terkemuka di lingkungannya orang-orang Melayu, karena syair dan puisinya menakjubkan. Kita dibuat dekat kembali dengan kota kelahiran dan kemegahan masa lampau. Tulis Valentin. Syekh Hamzah Fanzuri merupakan figur penting dalam sejarah kebudayaan Melayu Indonesia. Kemasyhurannya meliputi banyak bidang, yakni kesusastraan, tasawuf, dan dakwah Islam. Namun sedikit sekali yang dapat memastikan detail riwayat hidup sang perintis tradisi penulisan syair berbahasa Melayu itu. Berikut ini sedikit rincian karya beliau yang terkait dengan kesusastraannya Melayu. Syair Hamzah Fanzuri terdiri atas 13 sampai 21 bait. Setiap bait terdiri atas 4 baris yang berirama A. Pada umumnya, jumlah kata tiap baris ada 4, meskipun terdapat pengecualian. Syair Hamzah Al-Fanzuri banyak dipengaruhi puisi-puisi Arab dan Persia seperti Rubaiyat karya Umar Khayyam. Namun, tetap ada perbedaan, yakni rima Rubaiyat adalah A, sedangkan Hamzah Al-Fanzuri memakai rima A. Selanjutnya, jika ditelaah dari segi tema setiap syair yang dikarang Hamzah Al-Fanzuri, lebih banyak membahas tentang aspek tasawuf. Hal ini dikarenakan bidang lain yang diminati adalah tasawuf. Selain sastra dan dakwah Islam, Hamzah Fanzuri banyak melakukan kreasi atau inovasi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sastra Melayu lama. Misalnya, memperkenalkan bentuk puisi baru untuk mengekspresikan diri. Inovasi lain adalah pemakaian bahasa yang kreatif.
Hamzah Fanzuri tidak segan-segan meminjam kata-kata dari bahasa Arab dan Persia dalam puisinya. Adapun karya-karya Syekh Hamzah Fanzuri yang sampai saat ini masih dapat ditelaah, dikaji, dan dinikmati adalah kelompok puisinya ada syair burung unggas, syair dagang dan syair perahu, syair si burung pipit, syair sidang fakir. Kelompok prosanya adalah Asrar al-Arifin, Syaraf al-Asyikin, Kitab al-Muntahi, atau Zinat al-Muwahhidin.